Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Marilah kita membaca secara responsoria. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Buang yang jahat, dosa dicegah.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari keluarga sektor 4.
Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Horas. Pokok-pokok warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 30 Juli. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik Allah yang menyertai dan melindungi. Yang kedua, pelayanan pendeta fungsional pada hari ini pada Minggu tanggal 30 Juli, pendeta fungsional HKBP Mampang akan melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Juli kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Sekolah Tinggi Guru Ria, Bible Pro dan Diakones HKBP. Yang keempat, pada hari ini juga Minggu tanggal 30 Juli pukul 5 sore bertempat di gedung gereja KBP Mampang akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang kelima, kunjungan gereja ini pada hari ini Minggu tanggal 30 Juli gereja kita akan menerima kunjungan dari seksi lansia HKBP Petojo dan akan mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah Minggu pukul 9.30. Seksi lansia didampingi oleh Pendeta Linda RAN Boru Silaban STH. Yang keenam, Partangyangan Week pada hari Selasa tanggal 1 Agustus masuk pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week di Week 3 yang Majabui keluarga B Amang B Silalahi Inang Boru Lumban Tobing dilaksanakan di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk jemaat pada Week 3. Yang ketujuh, PA atau Patanakon Hatani Debata akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus pukul 10 pagi, yakni PHD Inahana. Hari Kamis tanggal 3 Agustus pukul 5 sore PHD Ina Kamis. Sabtu tanggal 5 Agustus pukul 5 sore PHD Remaja. Kegiatan PHD ini akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna. Yang kedelapan, pelajar CD tahun 2023-2024 diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2023 sampai 2024. Bagi yang ingin mendaftar serta menjadi pelajar CD di tahun ajaran ini dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua sektor masing-masing paling lambat pada hari ini Minggu tanggal 30 Juli. Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus pukul 12 siang atau setelah ibadah siang bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD bersama orang tua dan pendeta. Yang kesembilan, perayaan kebangkitan Seksi AMA tahun 2023 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober akan diadakan perayaan kebangkitan Seksi AMA dengan tema Tuhan Sumber Keselamatan, terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 5. Adapun rangkaian kegiatan Praperheonama dapat kita baca di lembar warta, diantaranya berpartisipasi dalam ibadah Minggu, melakukan bakti sosial dan berdiakonia, perlombaan catur dan kegiatan bersama serta seminar kesehatan dan UMKM. Yang ke-10, Bazar Panitia Gotilon dan HUT 40 tahun dalam rangka pesta Gotilon dan HUT ke-40 tahun, panitia akan mengadakan bazar untuk barang yang masih layak pakai, antara lain pakaian, sepatu, tas dan lain-lain, untuk dapat dijual kembali. Diberitahukan bagi jemaat HKBP Mampang yang ingin menyumbangkan pakaian, sepatu,
tas dan lain-lain yang masih layak pakai dapat menghubungi Hanseba Sihombing. Nomor HP terlampir. Paduan Suara Maranatha membuka pendaftaran bagi yang ingin menyalurkan talenta melalui bernyanyi serta memuji Tuhan, dapat bergabung dan mendaftar melalui Sintua Rubensar Nadeak. Nomor HP terlampir, dan mengikuti latihan kur setiap hari Rabu pukul 7 sampai 9 malam dengan pelatih yang profesional. Himbauan persembahan tahunan yang ke-12, marilah kita memberikan persembahan tahunan kita untuk tahun 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dapat diserahkan melalui Sintua sektor masing-masing. Yang ke-13, anak lahir hari Senin tanggal 24 Juli telah dikaruniai seorang anak perempuan di keluarga Amang Rogate Siletonga, Inang Claudia Borusilalahi, beralamat di Jalan Bakri nomor 45 Pondok Bambu, Duren Sawit, Wik 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Hari Rabu tanggal 26 Juli telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Amang Hendra Simbolon, Inang Cornelia Boruna Pitupulu, beralamat di Jalan Pancoran Barat 7 nomor 9 Wik 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ke-14, jemaat sakit, marilah kita bawa doa jemaat yang sedang dalam kondisi sakit, nama-nama terlampir. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat dibaca di warta ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B. Yang tua dan yang muda
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini tertulis di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah saya melayankan pemberkatan nikah kepada pengantin. Jadi di dalam khotbah itu saya nyanyikan sebuah lagu kepada mereka karena ada pergumulan mereka. Saya nyanyikan damai di dalam Tuhan. Jadi lagunya seperti ini. Jika badai hidup turun dan gelombang menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari badai, dilindungi di naungan Tuhanku. Di naungan Tuhanku, perlindungan, naungan adalah bentuk bagaimana Tuhan merangkul kita, bagaimana Tuhan tetap mencintai kita, mengasihi kita di dalam badai kehidupan. Badai itu adalah bagian dari permasalahan, dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam ketakutan dan kecemasan kita. Nats ini menceritakan tentang Yakub yang melarikan diri dari tempatnya dia lahir, dari Berseba pergi ke Haran. Dari Berseba ke Haran. Haran adalah tempat tulangnya atau pamannya Laban itu dari Ribka. Mengapa dia melarikan diri? Karena dia diancam akan dibunuh oleh abangnya Esau karena permasalahan mereka.
yaitu ketika Yakub bersepakat dengan ibunya untuk meminta berkat, di mana justru Ishak menugaskan Esau untuk mengambil karena dia adalah pemburu, mengambil hasil buruannya dan diberikannya kepada ayahnya, maka ayahnya akan memberkatinya. Tapi dia diselip oleh Yakub. Dalam amarahnya, Ribka mendengar kalau Esau itu berjanji akan membunuh Yakub. Dia mengatakan, kalau nanti bapakku sudah mati, maka aku akan membunuh Yakub. Jadi ketika ibunya mendengar itu, ibunya menyuruhnya untuk pergi ke Haran atau ke rumah pamannya. Di perjalanan, di dalam nas ini diberitakan, di perjalanan dia lelah, dia lelah, kemudian dia tidur, dan di dalam tidurnya ia bermimpi Allah menjumpai dia. Maka Amang dan Inang, kita semua yang hadir saat ini, melalui firman ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita, Injil atau berita sukacita. Yang pertama adalah melalui nats ini Tuhan menjumpai kita dengan berbagai cara. Tuhan menjumpai kita dengan berbagai cara di dalam kehidupan kita. Dalam nats ini Tuhan menjumpai Yakub dalam mimpi. Jadi situasinya adalah dia takut dan lelah. Di dalam takut dan lelahnya dia tertidur. Dia melihat di dalam mimpinya ada tangga dari bumi ke surga. Dan di sana malaikat turun naik. Kalau malaikat turun naik, itu berarti yang dari surga datang menjumpai orang yang di bumi. Kan ini simbol dari Allah yang turun dari surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus menjumpai kita, mau bersama-sama dengan kita. Kalau mungkin bagi beberapa orang mimpi ini adalah bunga tidur, atau mimpi bagi orang yang suka memasang togel, ini adalah cara untuk melihat nomor. Jadi pernah saya ketika melayani sebuah jemaat, kadang anaknya disuruh bermimpi, apa mimpimu tadi malam? Katanya, supaya dia nanti ngambil nomor. Bagi orang yang lain, mimpi adalah peringatan. Kan orang Batak, kalau ada orang Batak itu lagi berantem namar hamarangi, bapaknya sudah meninggal atau orang tuanya sudah meninggal, jadi ketika mereka yang marhamarangi ini bermasalah, tidak ada yang bisa mendamaikan. Bisa saja satu keluarga mengatakan seperti ini, sudah bermimpi aku tadi malam, datang bapak menjumpai kita, marah-marah dia. Jadi itu bisa jalan atau media untuk menasihati. Tapi di dalam nats ini justru mimpi adalah bagaimana Allah menjumpai. Apakah kita bisa dijumpai Allah dalam situasi itu? Bisa. Tapi harus kita lihat standarnya. Kalau mimpi itu mendekatkan kita kepada Allah, itu bisa mimpi yang benar. Tapi kalau mimpi itu justru membuat kita melakukan yang tidak benar, hati-hati. Itu bisa bersumber dari iblis. Tapi nats ini bukan bercerita tentang mimpi sebenarnya, tapi bagaimana Allah menjumpai kita dalam semua kehidupan kita dengan berbagai cara. Kita mungkin pernah mendengar cerita ini. Kalaupun sudah kita pernah dengar, saya hanya mengingatkan. Di satu kejadian banjir, banjir ini sudah hampir mengenai atap rumah, sudah tinggi dia. Jadi ada seorang bapak-bapak duduk menanti pertolongan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku pertolongan.
Jadi lewatlah Basarnas, dibilang ke dia, turunlah Pak, saya mau menolong. Tidak, saya menunggu pertolongan Tuhan. Jadi dia biarkan. Dia berdoa lagi, Tuhan, mananya Tuhan, udah makin tinggi nih Tuhan, tolonglah berikan pertolongan. Lewat lagi Basarnas yang kedua, ayo Pak turun, air sudah makin tinggi. Tidak, saya lagi menunggu pertolongan yang lain. Lewat lagi, yang ketiga dia berdoa lagi, Tuhan, udah makin tinggi nih Tuhan. Dia juga sudah mulai kena air, padahal di atap. Akhirnya pertolongan yang lain juga dia tidak pedulikan, diabaikan karena dia pikir Tuhan akan menolongnya. Akhirnya dia meninggal. Jadi dalam cerita ini digambarkan dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa kepadamu, tapi kok gak kau tolong aku Tuhan, sampai aku meninggal. Tuhan berkata, di dalam cerita ini digambarkan, waktu lewat Basarnas pertama, itu adalah bagaimana caraku menjagamu, menolongmu. Yang kedua dan ketiga juga, cara Tuhan menjumpai kita berbeda-beda. Jangan kita paksakan sama cara menolong Tuhan kita dengan yang lain. Jadi dalam nats ini, Amang dan Inang, kita diajak melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan, tetapi harus kita cermati dan evaluasi. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada pula orang yang mencari pertolongan ke datu, ke dukun. Dia udah sakit. Dia udah sakit. Dia berdoa, dia pergi ke rumah sakit. Tapi kata dokter, ini proses penyembuhannya lama dan bisa mungkin dia buat ke arah yang lebih besar. Tapi dia dengar tetangganya, oh ada alternatif di sana. Ada di sana juga dukun, dibawanya ke sana. Padahal mempercepat kematian. Lihatlah, cara menolong Tuhan itu tidak pernah berbeda dengan apa yang dia janjikan. Maka ketika kita ingin menerima pertolongan Tuhan, caranya harus benar. Caranya harus benar, prosesnya harus benar. Walau terkadang itu berbeda dengan logika kita, tapi proses untuk ke Tuhan itu tidak, terkadang kita harus ada yang kita korbankan, tidak nyaman-nyaman saja. Maka Mang dan Inang, Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara. Mungkin dengan sahabat, mungkin dengan teman, bahkan mungkin lewat anak kecil. Tapi yang pasti Tuhan mau menjumpai kita di dalam ketakutan kita. Orang membutuhkan teman di saat dia takut. Yang kedua, melalui nats ini, Amang dan Inang, kita diajak melihat berita sukacita. Allah mengingat janjinya kepada kita. Allah mengingat janjinya kepada kita, dan Allah itu setia di dalam janjinya. Di ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Allah mengatakan, akulah Tuhan Allah Abraham, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang menjumpainya adalah Allah bapaknya, Allah opungnya. Allah memperkenalkan diri dan Allah menyatakan dukungannya. Allah juga memberikan berkatnya. Jadi Allah Abraham itu, Allah Isa itu yang telah memberkati dan memberikan janji kepada mereka, itu juga Allah yang hadir di dalam mimpi daripada Yakub
yang akan juga menyertainya, memberkatinya. Jadi apa yang telah dijanjikan pada opungnya itu juga akan dia terima. Kan janji Bapa ke Allah kepada Abraham kan, aku akan memberikan keturunan kepadamu seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang. Dan itu kembali terus menerus bergema kepada Yakub. Dikatakan akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi melalui nats ini kita diingatkan kembali, Allah itu adalah Allah yang setia pada janji. Tadi kan di pengampunan dosa, biarpun bumi, biarpun gunung beranjak, tetapi kasih setiaku tidak beranjak. Maka di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan seperti ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berubah. Manusia yang berubah, kita yang ingkar janji. Sampai ada dibilang perjanji calling. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengingkari kesetiaannya dan janjinya kepada kita. Maka Amang dan Inang, melalui nas ini kita diingatkan, kenali Tuhan. Kenali Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Allah itu penting. Kita sering takut, kita sering cemas, kita sering juga ganggu. Kita sering menghadapi tekanan, pergumulan yang berat. Kenali Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu akan tenang. Dalam ketakutan, dalam kecemasan kita sangat membutuhkan ketenangan. Maka cara yang terbaik adalah mengenal betapa baiknya Tuhan itu. Betapa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Cara kita mengenal Tuhan, bangun kedekatan dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih baik, bangun kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita memiliki kesaksian sama seperti Yakub di ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Bahkan Yakub sendiri yang notabene dia penipu. Kalau yang nama sedangkan berbohong aja teman sama kita sudah kita bilang, perjanji calling do dang persiber tuh. Tapi Tuhan menolong dia, penipu. Sudah si Esau berapa kali ditipunya. Waktu meminta kesulungan dengan hanya menggantikan dengan bubur kacang merah. Dia orang berdosa, dia orang bersalah. Tapi lihat bagaimana Allah mau menyambut dia. Maka Amang dan Inang, dalam kehidupan kita perlu membangun kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan dengan baik? Bangunlah kedekatan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Dengarlah firman. Lebih baik kita terbuka untuk mendengar Tuhan daripada hanya berbicara kepada Tuhan. Rikot dan martangyang rikot. Ale una kolam martangyang, ale begitong dewata. Marhiti hatani dewata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, melalui nats ini Amang dan Inang kita diajak di ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Di ayat sebelumnya juga di ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Amang dan Inang, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita bergumul, sesungguhnya adalah tempat Tuhan. Di mana kita sedang menghadapi tekanan, di mana kita bekerja, kita harus sadar itu adalah tempat Tuhan. Kalau Yakub mengatakan itu Betel,
Maka Amang dan Inang, jika Yakub menjadikan tempat itu adalah tempat Tuhan, HP tanah, maka rumah kita, gubuk pun itu, kontrakan P, apartemen P, jabu rumah yang megah sekalipun itu, atau seperti jemaat kita di Pulau Gebang, hanya kontrakan kecil kamar di Simanga, di Simodum, di Sumartamu, itu adalah tempat Tuhan. Di mana di sana kita bisa membangun kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana membangun tempat itu menjadi kebahagiaan bagi kita? Rumah itu adalah rumah Tuhan. Rumah, tempat di mana kita melakukan apapun adalah tempat Tuhan. Maka Amang dan Inang perlu kita bangun di rumah kita 3H, yaitu happy, hope, humble, yang berasal dari kedekatan dengan Tuhan. Maka rumah itu akan menjadi hipen bagi kita. Kalau di rumah itu ada kebahagiaan, sukacita, maka rumah itu akan menjadi sukacita ketika semua orang di dalam rumah itu berlomba-lomba memberikan kebahagiaan dan sukacita. Rumah kita akan menjadi hipen ketika di sana ada pengharapan yang dibangun di dalam Tuhan. Tempat yang terbaik adalah kembali ke rumah. Rumah kita itu akan menjadi hipen ketika di sana ada kerendahan hati, humble. Bagas tai, rumah kita itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi kita ketika semua anggota di dalam rumah itu saling merendahkan hati, tidak mencari kepentingan diri sendiri, apalagi tidak egois. Kenapa orang tidak nyaman di rumahnya? Karena menganggap rumahnya adalah seperti hell atau neraka. Karena menganggap rumahnya hotel. Kan hotel kan tempat singgah sementara. Dia tidur, kemudian beraktivitas atau bermain atau melakukan kegiatan, sudah dia lari dari rumah, dia lari dari kenyataan hidup. Maka Amang dan Inang melalui nats ini, ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan terbangun di dalam 3H, happy, humble, dan hope. Orang-orang yang telah diberkati Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan merasakan pertolongan Tuhan, pendampingan Tuhan. Yang terakhir, melalui nats ini kita diajak seperti Yakub, orang yang sudah menerima berkat Tuhan, bayar najaremu, janji iman. Jadi namanya yang persembahan itu kadang kita begini, kalau misalnya perhalado berhamu pilih tahun persembahan, jangan lupa persembahan. Olah kepeng dulu ditaring oti gereja nina kan. Apalagi na di hari Minggu, apalagi yang hari Minggu ada himbauan bagaimana kita saling menolong untuk operasional gereja. Tetapi Amang dan Inang dalam nats ini dikatakan orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, dia akan bangkit seperti Yakub, bernajar memberikan apa yang menjadi hak Allah. Jadi persembahan yang kita berikan itu adalah najar kita, karena Tuhan menolong kita. Itu sebabnya jangan dikurang-kurangi, ya kan Amang dan Inang. Kalau boleh ditingkatkan. Ada gereja setelah pas sentralisasi persembahannya dikurangi. Nantikan itu persembahan 55% itu ke pusat katanya kan. Padahal itu kan sentralisasi, semua fokus
fokus di pusat, tapi pelayanannya berkembang, gak cuma satu gereja saja. Jadi ini katanya jangan pernah mengurangi janji iman atau persembahan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Nya dalam hidup kita. Seperti apapun kita, Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Nya dalam hidup kita. Tadi waktu menyanyi keluarga Sihite, itu bagus, suara mereka enak. Di sana dikatakan di dalam nyanyian mereka tentang sukacita di dalam Tuhan. Tadi saya ada tulis, tapi di mana tadi tulisan saya? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan syukur. Terima kasih atas lagunya tadi ya, keluarga Sihite. Bukan karena sama-sama Sihite ini ya, tapi mereka tadi bernyanyi dengan suara yang indah dan juga mendukung khotbah hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berita sukacita yang kami terima hari ini. Tuhan mau menjumpai kami dengan cara Tuhan yang terkadang tidak kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjaga kami walaupun banyak kesalahan yang kami lakukan. Sukacita kami, Tuhan mau turun ke bumi melalui Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Berkatilah kehidupan kami semua Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dari anak-anak sampai yang lansia. Kami serahkan juga pergumulan jemaat-Mu kepadamu dalam berbagai hal yang tidak kami ketahui. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang terbaring sakit menahun. Tuhan juga memberkati setiap pengobatan yang sedang mereka lakukan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang bergumul, Tuhan dampingi. Yang merindukan kehadiran anak, Tuhan berikan. Merindukan pekerjaan, Tuhan juga yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan talenta mereka. Bagi yang merindukan pekerjaan, Tuhan kiranya juga memberikan jalan yang terbaik untuk mereka. Tuhan, kami serahkan semua kegiatan yang berlangsung di gereja ini, program-program yaitu PHD, juga belajar dari jemaat ini melalui panitia, gotilon dan ulang tahun, dan juga semua program AMA yang berulang tahun juga. Tuhan, tolong tambahkan sukacita dan rasa syukur di dalam kehidupan mereka. Kami juga bawakan kepadamu kunjungan lansia dari Petojo hari ini. Biarlah pertemuan sebagai jalan untuk mengakrabkan. Tuhan juga membangun silaturahmi yang semakin baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami juga membawakan kepadamu anak yang lahir di tengah keluarga Simbolon dan juga di tengah keluarga yang bersukacita, yaitu keluarga Silitonga. Biarlah anak dan ibu semakin sehat, anak berlimpah dalam kasih orang tuanya dan dibimbing di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihat ku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatan
yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Sempurna tiada batasnya, tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbantah, supaya kamu tiada berakhir
sebagai anak-anak Allah tak bercelah di tengah angkatan yang berkotanya dan yang hidup sesat di dunia ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawab